Masih bersama kami di Presisi Utama. Pemirsa, tepat 20 tahun lalu bencana gempa dan tsunami melanda Aceh menyebabkan Delisa Fitri Rahmadani kehilangan ibu, kakak dan salah satu kakinya. Harus berdamai dengan diri sendiri dan juga memahami bahwa sesuatu yang terjadi itu kehendak Allah, ujarnya. Dan berikut kita simak informasi selengkapnya dari VOA. Trauma sampai dengan saat ini. Misalnya nih ada gempa, itu kaki Delisa bisa nge-freeze beberapa detik, 5-10 detik. Itu sampai dengan saat ini masih ada traumanya. Hari di pengungsian tidak memiliki obat, hanya ada infus, perban tidak diganti, kaki saya busuk lagi. Balik ke rumah sakit diamputasi lagi. Kumannya sudah naik, kalau dibiarkan 1 minggu kemudian naik ke jantung. Diamputasi lagi. Setelah diamputasi ternyata dagingnya itu tidak baik. Menurut dokter, diamputasi lagi lah yang ketiga kalinya. Delisa merasakan bahwa dengannya Delisa seperti ini, berarti Allah mungkin menitipkan sesuatu untuk Delisa, yaitu sharing orang lain gitu. Dengan sharing ini, orang lain bisa mengetahui bahwa ada juga yang mengalami kesulitan yang sama dengan Delisa gitu. Suka nari, saya suka nari kan di pengungsian di Posko Jenggala, diajak anak-anak misalnya untuk menghilangkan trauma tsunami itu, untuk diajak tuh senang-senang. Kita bilang lupa itu tak akan terlupakan, pasti melekat. Tapi kalau untuk ketakutan itu udah berkurang. Membayangkan bagaimana tsunami itu yang kadang-kadang kan terenung sendiri, kalau terjadi lagi bagaimana. Keinformasi mancanegara, pemirsa, tahun baru juga berarti presiden baru untuk Amerika Serikat. Sejumlah negara bagian dan kota bersiap bila presiden terpilih Amerika Serikat Donald Trump melaksanakan janjinya melakukan deportasi massal imigran tak bersurat alias imigran gelap, termasuk diantaranya dari kota New York. Dan berikut kita simak informasi selengkapnya dari VOA. Wali Kota New York umumkan penampungan migran ini akan ditutup Januari 2025. Penampungan migran ini adalah taman nasional yang kewenangan operasinya dipegang oleh pemerintah federal, bukan pemerintah kota. We have been concerned about Floyd Bennett Field since the election results. It is the only shelter on federal land, and we do think that could pose additional risks. Presiden terpilih Donald Trump belakangan mengisyaratkan akan prioritaskan penegakan perbatasan dan imigrasi ketika mulai menjabat. Di sisi lain, pejabat partai oposisi Demokrat mulai mengamankan perlindungan untuk migran tidak bersurat. Para migran di penampungan mengaku khawatir soal nasib mereka. Porque a veces hay muchos emigrantes como mis paisanos que vienen a delinquir, robar, entonces pero a veces por uno pagan todos. Jose adalah bagian dari salah satu gelombang imigrasi terbesar dalam sejarah Amerika Serikat. Pada masa pemerintahan Joe Biden, setidaknya 8 juta imigran masuk ke Amerika. Gelombang migran dengan angka masif terjadi di 1850-an, menurut analisa data pemerintah oleh surat kabar The New York Times. I think the numbers that we've seen in the last couple of years are historic, the largest number that we've seen in history by pure number, not by necessarily by percentage. Diperkirakan ada 11 juta migran tidak bersurat di Amerika Serikat berdasarkan data dari Pew Research Center tahun 2022. Dan negara bagian New York ini menjadi negara bagian dengan populasi migran tak bersurat ketiga terbesar setelah Florida dan juga Texas berdasarkan data dari tahun 2019 hingga tahun 2022.
Baru-baru ini, wali kota New York menemui pimpinan perbatasan AS pilihan Donald Trump untuk menemukan jalan tengah. My conversation today with the border czar to figure out how do we go after those individuals who are repeatedly committing crimes in our city. We're going to tell those who are here, who are law-abiding, to continue to utilize the services that they have a right to utilize, educating their children, healthcare, public protection. Pengamat sebut tindakan wali kota New York ini sebagai antisipasi wacana deportasi massal Donald Trump. I do think that one of the calculations he's probably making is he may be recognizing that he might not be able to stop all mass deportations or all mass raids in New York City, but if he's seen as cooperating to some extent, he may have some leverage to sort of figure out how those raids might be prioritized or what communities might be protected. Dari angka 11 juta migran tak bersurat, diantaranya adalah para migran pencari suaka yang masuk ke Amerika lewat program pemerintah federal untuk negara-negara yang dilanda konflik seperti Haiti, Nicaragua, Venezuela, dan Ukraina. Dari New York, Randy Wicaksana dan tim VOA. Pemirsa tetaplah bersama kami, Presisi Utama akan segera kembali.